Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah dapat melaksanakan sholat zuhur berjemaah. Ini buah dari anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu iman dan Islam. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai pedoman, panduan agar kita terlindungi dari kejahatan eksternal dan internal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya secara harfiah adalah pembelah. Terbelahnya malam yang gelap menuju siang yang terang. Pembelah problematika hidup manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah mampu membelah malam yang gelap menjadi siang yang terang, Allah juga mampu membelah problematika kita yang berat menjadi ringan, yang pelik menjadi mudah. Inilah spirit dibalik penamaan surat Al-Falaq. Ini bisa disebutkan problem solver. Apapun masalahmu, Allah adalah solusimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita lebih dekat dengan surat Al-Falaq ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Falaq. Kita mulakan dari ta'awuz. Sudah hafal semua saya rasa. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ada 5 ayat dan kita akan menemukan 4 kejahatan di mana kita harus berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah darinya. Tema kita, judul kita pada hari ini, berlindung kepada Allah dari kejahatan luar, kejahatan eksternal. Dan pada 2 minggu yang lalu kita membahas berlindung kepada Allah dari kejahatan diri atau kejahatan internal. Artinya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan luar dan dalam. Al-Falaq itu luar, An-Nas itu dalam. Karena apa? Karena biasanya musuh itu bisa menyerang dari luar, bisa juga menyerang dari dalam. Nah, setelah kita membahas di surat An-Nas, musuh yang dari dalam, kita juga ingin bagaimana terhindar dari kejahatan luar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana 2 minggu yang lalu kita memulakan pertemuan surat An-Nas dengan Qul, ini juga dimulakan dengan Qul, dan di sana dimulakan dengan a'udzu bi rabbi, di sini juga a'udzu bi rabbi. Bedanya di sana An-Nas, di sini Al-Falaq. Maka 2 surat ini disebut dengan surat Ma'uzatain. Berlindung kepada Allah dengan dari dua hal. Dari manusia, berlindung kepada Allah dengan 2 hal. Tuhan manusia dan Tuhan pembelah semua masalah hidup kita. Kita mulakan hari ini dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Qul, katakanlah. Ini pesan untuk Bapak, ini pesan untuk Ibu, ini pesan untuk kita semua. Wahai Ustadz Jainal, wahai Bapak Ibu, yakinkan. Jadi Qul itu yakinkan pada diri kita bahwa Allah, a'udzu birabbil falaq, ya Allah, aku berlindung kepadamu sebagai Tuhan yang menguasai subuh,
Tuhan yang membelah problematika kehidupanku, Tuhan yang membelah gelapnya malam menjadi terangnya siang. Jadi ini adalah keyakinan diri kita bahwa a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan pemecah malam dengan siang melalui fajar, bahwa permasalahanku pasti bisa diselesaikannya. Ini pertama kali dan utama disampaikan Allah untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad saja diminta oleh Allah untuk mengambil perlindungan kepada Allah. Dan ini menjadi hal yang penting bagi kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Bahwa kita tidak punya daya sampai Allah membantu kita. Kita tidak akan mendapatkan hidayah sampai Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita tak akan mendapatkan perlindungan sampai Allah memberi perlindungan kepada kita. Kita tak akan mendapatkan kemudahan sampai Allah memberi kemudahan bagi kita. Kita akan pada posisi yang aman dan nyaman dari segala mara bahaya, baik itu kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan perempuan, kejahatan penyihir, ataupun kejahatan pendengki. Semua permasalahan ini bisa diselesaikan saat Bapak, Ibu, dan saya berlindung kepada Allah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa a'udzu, aku berlindung, ini adalah ucapan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ucapan Allah yang disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Wahai Ustadz Jainal, ucapkan, aku berlindung kepadamu ya Allah. Kalau Allah yang menyuruh dan kita membuat seperti Allah suruh, saya rasa lebih mudah diterima. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita minta bantuan ke Pelindo. Sementara memang anggaran tak ada dan Pelindo tak nyuruh minta. Agak payah keluarnya. Tapi kalau Pelindo mengatakan hari ini memang ada kesempatan beasiswa misalnya, atau bantuan masjid untuk pengadaan karpet misalnya, maka siapapun masjid yang mengajukan karena memang ada penawaran, saya rasa Pelindo akan lebih mudah meneruskan itu dan memberikannya. Karena memang sudah dianggarkan dan memang sudah diperuntukkan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai Ustadz Jainal, kau minta kepadaku, ya Allah lindungi aku. Pasti Allah lindungi karena Allah yang nyuruh. Maka ini merupakan optimisme bagi kita untuk tetap dekat kepada Allah karena Allah adalah Tuhan alam raya ini. Kita tak akan bisa menggeser matahari supaya yang gelap menjadi terang. Dan kita tak akan bisa juga menggeser bulan yang gelap itu supaya tersingkir hingga akhirnya datanglah matahari. Siapa yang melakukan itu? Ya Allah. Kalau menggeser matahari saja Allah mampu, masa menyelesaikan permasalahan kita Allah tak mampu? Gak logis lah ya. Yang besar saja menurut kita, bagi Allah tak ada yang besar, semua perbuatan mudah bagi Allah. Yang payah menurut kita itu mudah bagi Allah. Apalagi yang betul-betul mudah menurut Allah, pasti itu mudah untuk dia lakukan. Maka ada 4 kejahatan yang menjadi catatan penting bagaimana piramida terbalik itu harus kita selesaikan. Yang pertama apa? Min syarri ma khalaq. 4 kejahatan eksternal yang perlu diwaspadai. 1, kejahatan makhluk. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa-apa yang telah kamu ciptakan ya Allah. Apa-apa yang telah Allah ciptakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang telah Allah ciptakan? Matahari Allah ciptakan, bumi Allah ciptakan, bulan Allah ciptakan, bintang Allah ciptakan,
bisa planet ini menimbulkan kejahatan? Bisa enggak? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi boleh jadi suatu masa mereka akan menimbulkan kejahatan ataupun kesusahan bagi kita. Terjadi meteor, jatuh bintang ke bumi sehingga akhirnya merusak ekosistem di bumi. Kok terjadi matahari mendekat kepada bumi. Kata orang, 7 cm saja matahari mendekat ke bumi, itu bumi bisa terbakar. Atau menjauh matahari dari relnya bumi, bumi bisa mendingin bagaikan es salju. Alhamdulillah matahari masih beredar pada garis edarnya, sehingga kita masih menikmati sinar matahari yang sangat dibutuhkan bagi tulang kita sebagai vitamin D yang alami. Jauh dia, kaki kita nggak bisa jalan, kekurangan vitamin D. Atau yang disebutkan min syarri ma khalaq, benda-benda yang ada di bumi, gunung, air, apalagi api. Bisa enggak mereka ini jahat? Syarri ma khalaq. Bisa. Gunung meledak. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Ataupun air menaik. Seperti pada tanggal 24 tahun berapa tsunami di Aceh. 24 Desember itu. Atau bumi bergerak seperti di Palu yang juga terjadi di bulan Desember baru beberapa tahun yang lalu. Maka bagaimana supaya dunia ini, Indonesia tidak mengalami bencana? Doanya diantaranya ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Atau kejahatan tumbuh-tumbuhan. Bisa nggak tumbuh-tumbuhan menjadi jahat? Tentu saja tumbuh-tumbuhan nggak jahat lah. Yang membuat tumbuh-tumbuhan menjadi jahat itu kita yang salah gunakan. Ganja itu ya kayak gitulah dia. Sampai akhirnya kita hirup dia. Kita jadikan dia rokok. Akhirnya membuat orang mabuk sakau. Atau heroin dari tumbuh-tumbuhan bernama apium. Moriana. Yang dulu ada di Afghanistan. Yang akhirnya umat Islam Afghanistan dengan sukacita memberanguskan itu. Karena walaupun dapat keuntungannya sedikit dibandingkan kerusakannya yang luar biasa. Yang salah bukan tumbuhannya, tapi salah manusia menggunakan tumbuhan yang sebenarnya baik untuk medis ini menjadi merusak generasi muda, narkoba. Jadi kita berlindung pada narkoba melalui firman Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Karena tumbuh-tumbuhan yang menjadi perusak itu juga dari Allah. Atau hewan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana supaya kita terhindar dari harimau? Yang pertama dan utama, jangan ke hutan liar lah. Kalau misalnya bertemu dengan binatang buas atau binatang yang menyakitkan kita, baca ini, ada nggak hubungannya? Min syarri ma khalaq, dari binatang yang jahat. Ada, karena harimau binatang buas makhluk ciptaan Allah juga. Selama kita tak ganggu dia, dia datang, insya Allah dia tak sakiti kita. Tapi kalau kita yang mengganggu dia, ya dia akan balas balik. Atau manusia, min syarri ma khalaq, kejahatan manusia yang jahat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jahat itu kita lah sebenarnya. Ujung-ujungnya yang paling jahat sebagaimana surat An-Nas, surat manusia adalah manusia. Jadi hewan gak akan jahat kalau bukan karena manusia. Tumbuh-tumbuhan gak akan jahat, akan berubah menjadi jahat kalau bukan manusia. Alam ini tak akan rusak kalau bukan kerjaan manusia. Jadi bagaimana supaya manusia jahat ini tak mengganggu kita? Pertama kali surat An-Nas, jangan jadi kita penjahat. Yang kedua, berdasarkan surat Al-Falaq, berlindung kepada Allah supaya manusia jahat ini bisa dilembutkan hatinya, menjadi mukmin yang baik, menjadi soleh dan solehah. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kejahatan itu 24 jam ya. Ya kan? Kenapa Allah mengatakan malam? Kenapa Allah nggak mengatakan siang malam gitu? Kenapa? Kenapa kok harus malam? Karena malam ini dua potensinya. Disinilah tempat manusia bisa menjadi paling bejat. Di malam inilah bisa membuat manusia menjadi paling taat. Malam. Kalau siang kita kerja seperti biasa seperti inilah. Kerja santai. Ya kan? Semua terlihat. Kalau malam orang nggak tahu. Maka ada namanya dunia gelap malam. Dugem. Ya, dunia malam. Night club. Klub khusus untuk malam. Dan pencurian pun dilakukan di malam hari. Perampokan pun dilakukan di malam hari. Ada orang kerja kantor di siang hari biasa, di malam hari dia baru menggunakan skenario yang macam-macam, yang aneh-aneh. Maka malam itu menjadi jahat dan peluang untuk jahat dilakukan di malam hari lebih mudah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebaliknya. Di malam ini juga lah manusia lebih enak baca Al-Quran. Di malam hari juga lah manusia lebih enak berzikir. Di malam hari juga lah manusia lebih enak untuk tahajud. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa kita wa min syarri ghasikin idza waqab, harapannya supaya kita tak jadi orang jahat di malam hari. Terbangun, peluangnya 50-50. Mau sholat tahajud atau mau nonton yang maksiat. Gitu ya kan. Peluangnya 50-50. Mau keluar ke masjid atau mau keluar tempat maksiat. Baca ini wa min syarri ghasikin idza waqab, harapannya kita menjadi orang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kejahatan eksternal berikutnya, boleh jadi kalau kita baca ini pencuri nggak jadi nyuri di rumah kita. Boleh jadi dengan baca wa min syarri ghasikin idza waqab, di perjalanan yang jam 2 malam belum sampai rumah, orang nggak ganggu kita, nggak ada begal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman dahulu preman jalanan itu memang orang tua dan memang untuk cari rezeki. Sekarang kita ngeri lihat anak-anak kita. Anak SMP, anak SMA jadi preman jalanan. Gak ada niatnya untuk mencari rezeki karena memang untuk membutuhi kebutuhan istri dan anak. Tapi memang untuk senang-senang aja. Orang dibaretnya lah ya Allah. Dengan kelewangnya yang panjang, nenek-nenek didolaknya ya Allah. Kadang-kadang malam, kadang-kadang berani, siang pun berani. Maka membaca ini menjadi solusi agar kita terhindar dari kejahatan malam, terutama di tempat yang sepi. Berikutnya kejahatan ketiga, ya, bahaya kejahatan fisik, kegelapan. Bahaya kejahatan fisik atau kegelapan karena manusia lebih condong melakukan kejahatan di malam hari daripada di siang hari. Yang ketiga, kejahatan sihir dan perempuan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan penyihir-penyihir perempuan yang meniup pada buhul-buhul talinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok harus nafasat? Bukan nafasun. Penyihir laki-laki. Kenapa kok harus penyihir perempuan? Kenapa? Kenapa Bapak-bapak harus penyihir perempuan? Karena gak ada yang namanya kakek sihir. Yang ada nenek sihir, ya kan? Ada gak kakek sihir? Gak ada ya. Yang ada tetap nenek sihir. Walaupun yang penyihir itu gak semua perempuan loh. Laki-laki ada juga. Tapi kenapa kok harus nenek sihir? Kenapa kok harus nenek sihir? Gak Islam saja, yang agama lain pun kayak gitu. Film-film pun tetap nenek sihir. Kenapa kok harus nenek sihir? Disebutkan bahwa kejahatan itu bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan. Kejahatan itu tidak mengenal gender. Tetapi pengalaman hidup mengatakan kalau perempuan jahat, dia bisa lebih jahat daripada laki-laki. Ya betul itu Bapak.
Ya, betul nggak itu? Nggak ya? Nggak ya. Karena apa? Karena dia main rasa, kita main akal. Kalau sudah dendam, wah dendamnya nggak ketulungan loh. Kita yang jadi presiden pun bisa disetir oleh istri kita. Kita yang menjadi pejabat pun bisa disetir oleh istri kita. Bang, aku nggak suka dengan dia bang, jangan abang angkat. Ya ladi asal adik senang, ya kan? Ya kan? Tidak dalam rangka menjelekkan perempuan, tidak. Tapi ayat ini mengatakan an-nafasat. Seharusnya wa min syarrin nafasin. Kejahatan perempuan, kejahatan laki-laki. Kenapa khusus? Karena kalau an-nafasun, kejahatan laki-laki include di dalamnya perempuan. Tapi kalau kejahatan perempuan berarti ada sesuatu. Berikutnya, kenapa pula kejahatan sihir? Kejahatan itu kan banyak ya Bapak. Pencuri, merampok, apalagi asusila ya kan. Habis itu apalagi membunuh. Tapi kenapa ini kok harus menyihir? Begitu banyak profesi kejahatan yang tidak layak dilakukan manusia. Allah hanya menyebutkan satu kejahatan profesinya yaitu sihir. Kenapa? Karena yang lain terlihat di depan mata. Sihir ini main belakang. Saya pernah tausiah seperti ini di Bank Bukopin. Pegawainya dari Jakarta. Dia baru ditempatkan di kota Medan. Di depan Bukopin itu ada kuburan. Dan dia berkata, Pak Ustadz, setiap saya masuk kantor berat kali bahu saya ini seperti didodoin orang 70 kilo beratnya. Pulang ringan lagi Bapak. Masuk kantor berat lagi. Pulang ringan lagi. Begitu seterusnya. Ada kawan yang bisa lihat. Nampaknya Bapak diganggu orang. Ada sebenarnya yang ingin berada pada posisi Bapak. Cuman kok Bapak yang dari Jakarta pula datang. Seharusnya kawan tuh naik. Ya Allah. Kalaulah memang posisi dia itu begitu penting dengan dia, apa kata Bapak ini? Ya udahlah, aku pindah balik ke Jakarta pun tak apa. Inilah dia kejahatan sihir. Rupanya sihir itu masih ada Bapak ya. Masih ada. Jangan berpikir bahwa sihir itu sudah habis karena zaman sudah modern gitu loh. Ngapainlah kita main sihir-sihir? Oke lah, berkompetisi lah secara sehat ya kan. Tapi rupanya ada orang yang tak siap berkompetisi secara sehat. Dia gunakan cara yang tak sehat. Main sihir. Ada orang tiba-tiba muntah darah ya. Waduh. Banyak hal lah. Ya. Maka Allah mengatakan kepada kita kalau kau diganggu dengan pelaku sihir ini, maka kau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz sudah berobat ke sana sini tapi enggak sembuh juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan utama baca doa ini 3 kul ini sebelum tidur. Ya kan? Dan lebih bagus zikir enggak lepas lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sholat tak lepas juga, sholat 5 waktu jangan lepaskan. Saya yakin Allah lebih kuasa daripada jin. Kita yakin Allah lebih kuasa daripada setan. Kita yakin Allah lebih kuasa daripada sihirnya para penyihir. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, kenapa saya kena masuk sihir? Ya Allah, pada waktu itu saya sholat asal sholat. Pada waktu itu saya baca Quran asal baca Quran. Saya tidak menikmati atau bahkan tak baca Quran pada waktu itu. Setan masuk, sihir menggoda dan sihir mengganggu. Terakhir dari kejahatan yang sangat berbahaya dan ini adalah puncak dari piramida yang kita sebutkan tadi, wa min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan keempat yaitu kejahatan dengki apabila dia mendengki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sifat buruk manusia. Ya, ada iri, ada dengki, ada marah,
ada malu, tidak pada tempatnya. Apalagi di antara banyak sifat buruk itu, kalau tadi di atas profesi, sekarang sifat yang paling berbahaya, yang paling jahat adalah dengki. Apa beda iri dan dengki, Bapak? Iri, kita melihat atas nikmat orang kita tak suka, sebatas itu. Tapi kalau dengki, saya tak suka dia naik jadi pejabat, bagaimana dia akan kujatuhkan. Seperti Bapak tadi. Ku buat dia tak betah di kantor. Itulah namanya dengki. Jadi dengki itu usaha bagaimana melenyapkan nikmat yang ada pada orang. Ini kejahatan puncak. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ini adalah kejahatan di atas kejahatan. Maka kita bisa melihat kejahatan iri dengki ini, kalau orang sudah mendengki, maka semuanya bisa dilakukannya. Nabi Muhammad SAW dalam hal ini bersabda, iyyakum wal hasada, jangan dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena dengkimu itu menggerogoti semua kebaikanmu. Kama ya'kulun narul hataba, sebagaimana tungku kayu, yang kayu bakar itu yang sudah cantik besar-besar itu bisa habis dimakan oleh api. Begitulah manusia yang dengki. Maka Nabi Muhammad juga di tempat yang lain berkata, al-hasudu la yasudu. Yang dengki enggak layak jadi pemimpin. Kalau pemimpin masih iri, kalau pemimpin masih dengki, awas ya, kau dulu enggak pilih aku, enggak akan kubantu kau. Itu enggak layak jadi pemimpin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan sebagai piramida terbalik dari 4 kejahatan. Puncak piramida itu adalah dengki. Orang kalau sudah dengki, dia bisa main sihir. Dia bisa bekerja sama dengan sihir untuk melenyapkan mereka yang didengkikannya itu. Dan kapan dilakukan sihir itu? Lebih sering dilakukan di malam hari, tambah gelap, tambah mantap. Kemudian dengan bagaimana dia melakukan sihir itu? Dengan mengerahkan seluruh makhluk Allah. Sama ada pakai paku, ataupun dengan utusan setan ataupun jin. Kemudian dengan manusia pekerja sihir, yaitu para penyihir. Inilah yang kita sebutkan piramida terbalik tadi. Jadi wa min syarri hasidin iza hasad, dengki, wa min syarri nafasati fil uqad, dengan menggunakan penyihir, wa min syarri ghasikin iza waqab, di malam hari, wa min syarri ma khalaq, dengan mengutus manusia jahat, makhluk jahat untuk memuluskan kedengkiannya. Kembali lagi kepada ayat pertama, semua itu kita harap terhindar. Ini kejahatan eksternal tadi terhindar ketika Bapak Ibu dan saya berlindung kepada Allah, karena Allah adalah the problem solver, pemecah segala problematika kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat.